Hai Fit People, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita mau membahas, bisa dibilang ini salah satu topik yang menarik juga yang dibahas sekarang mengenai compound dan isolation training. Nah, ini sebenarnya udah lama banget ya, apalagi di dunia olahraga itu ini merupakan ya salah satu hal yang masih dibilang kecil untuk dibahas, tapi di dunia gym ataupun fitness itu lumayan sering dibahas, apalagi ketika kita mau latihan. Jadi apa itu compound dan isolation training? Silahkan lihat video berikut. Nah, kita bahas pelan-pelan satu persatu. Oke, yang pertama itu yaitu compound training. Apa itu compound training? Yaitu gerakan ataupun latihan yang biasa melibatkan lebih dari satu sendi. Ya, berarti dalam gerakannya itu menggunakan dua sendi ataupun lebih. Nah, contohnya gerakannya apa? Seperti misalnya kita bench press ya, kita bench press. Anak-anak gym ataupun fitness pasti tahu gerakan itu. Kemudian kita shoulder press ya. Jadi contohnya dulu di shoulder press ataupun bench press itu pasti menggunakan lebih dari satu sendi. Contohnya ketika kita shoulder press ya, kita letakin dumbbell di samping, kemudian kita angkat. Nah, itu yang bergerak itu sendi siku dan sendi bahu ya, berarti lebih dari satu. Nah, secara otomatis juga kalau terlibat lebih dari satu sendi, sudah pasti melibatkan juga lebih dari satu otot ya. Misalnya kita shoulder press, yang mendukung itu ada otot triceps ya, forearm, ketika kita menggenggam, kemudian otot bahu ya. Jadi lebih dari satu otot dan lebih dari satu sendi. Itu kira-kira pengertian dari compound training. Jadi ketika kita mau lihat di lapangan, teman ataupun klien kita lihat, oh dia lagi latihan compound training ataupun dia lagi latihan isolation training. Oke, yang kedua, isolation training. Nah, yang kedua ini isolation training itu yaitu latihan ataupun gerakan yang melibatkan hanya satu sendi ya, dan belum berarti itu melibatkan hanya satu otot. Karena sorry to say, banyak di luar sana yang kita lihat, saya bilang bukan edukator ya, hanya fitness influencer yang mungkin ngomong isolation itu hanya melibatkan satu sendi dan satu otot. Satu sendinya itu benar, tapi satu ototnya itu belum tentu benar. Itu saya berani sampaikan. Kenapa? Karena ada di buku juga teorinya seperti apa. Jadi jangan hanya bermodalkan sebagai fitness influencer, ganteng, dan followers yang banyak, sehingga banyak orang terinfluence, dan itu tadi sedikit edukasinya menyimpang. Nah, di sini kita sama-sama bahas ya. Nah, yang pertama itu isolation itu oke, benar dengan satu sendi, akan tetapi bisa lebih dari satu otot, bahkan bisa dua otot yang bekerja. Kenapa gitu? Contohnya, contoh apa aja sih yang biasa yang untuk isolation training itu? Saya ambil contohnya simple dan ringan aja. Yang pertama itu biceps curl, ya bisa menggunakan dumbbell ya, ataupun resistance band di rumah. Nah, yang kedua gerakannya apa? Bisa seperti ketika kita nendang ya, nendang. Misalnya gerakannya itu namanya leg extension ataupun leg press ya, itu gerakannya. Ataupun gerakan lainnya lagi untuk upper body itu front raise, kita pegang dumbbell ya untuk otot bahu. Nah, gerakannya hanya satu sendi. Nah, itu kurang lebih contoh-contoh gerakan dari isolation. Jadi sedikit kita sudah membayangkan perbedaan dari compound training yang di awal saya jelaskan, kemudian isolation ini. Oke, kembali ke pengertian isolation tadi. Isolation training yaitu satu sendi dengan bisa lebih dari satu otot. Seperti contoh misalnya kita ambil gerakan biceps curl ya, ketika kita misalnya pegang dumbbell ataupun kita pegang resistance band ya, itu yang bekerja ototnya sudah pasti otot biceps dan pasti juga otot di bagian forearm ya. Jadi otomatis satu sendi di bagian elbow joint, akan tetapi otot yang bekerja itu pasti lebih dari satu, yaitu biceps dan otot di bagian forearm. Jadi jangan di luar sana kita sampaikan ataupun kita menginfluence banyak orang ataupun masyarakat umum ya, pastinya yang mungkin tidak tahu apa-apa, mereka orang awam, kita sampaikan mungkin yang sedikit ambigu, takutnya di luar sana juga mouth to mouth, jadi lebih banyak orang yang sedikit ambigu aja gitu pengertiannya apa. Jadi di sini juga kita pelan-pelan bahas, kita sampaikan
apa itu perbedaan dari compound dan isolation training tadi. Nah, perbedaannya itu dan secara efek bagusnya yang mana, ada yang bilang compound training itu yang terbaik dan ada yang bilang isolation training itu yang terbaik. Nah, itu sekarang tergantung ke Anda ataupun bagaimana menyusun program latihan itu. Akan tetapi saran dari saya buat teman-teman di luar sana yang pemula ataupun beginner, bisa memulainya dengan latihan compound training, karena latihan compound training ini latihan bisa dibilang total body workout. Jadi sekali latihan itu bukan hanya satu otot yang dilatih, akan tetapi bisa lebih dari satu otot, seperti misalnya squat, thruster, ataupun seperti contoh yang tadi sampaikan shoulder press, bench press. Nah, itu jadi sekali bergerak itu banyak gerakan ataupun banyak otot yang dilatih. Nah, selain itu yang kedua, dengan melatih compound training, kita biasanya itu kita istilahkan dengan kita membangun fondasi dulu. Jadi kita harus ada fondasi ototnya dulu, kita latih bersamaan semuanya. Misalnya mau upper body, lower body, kita latih lebih dari satu ataupun dua otot yang kita latih. Jadi biarkan ototnya itu beradaptasi dulu dengan latihan. Nah, itu yang kata kuncinya. Jadi biarkan dulu otot kita itu beradaptasi dengan banyak latihan. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau lebih spesifik dengan latihan isolation, ya misalnya per part muscle-nya, untuk melatih otot biceps, khusus bahu atau yang manapun yang dengan isolation, itu bisa saja. Tapi kalau saran saya secara pribadi itu bisa teman-teman di luar sana melatihnya dengan compound training. Jadi sekian dulu info dari saya. Mungkin ada yang materi yang terlewatkan yang belum kita bahas, silahkan komen, silahkan message juga ke saya, nggak apa-apa, nanti kita bisa discuss dan bahas bersama. Oke, thank you for attention.